Mantan Jampitsus Febri Adriansyah menjadi tersangka 3 kasus dugaan korupsi, yakni batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. Meski perkara sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung dan disupervisi KPK, namun hingga kini Febri belum ditahan. Kasus ini juga diawasi Komisi 3 DPR dengan membentuk Panitia Kerja atau Panja. Bagaimana transparansi pengungkapan kasus ini hingga terang benderang? Kita bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring. Ada peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada atau Pukat UGM Zainur Rohman dan penyidik senior KPK 2007-2021 Praswat Nugraha. Selamat pagi Mas Zainur, Bung Praswat. Selamat pagi Mas Bre. Baik. Zainur. Saya ke Mas Zainur terlebih dahulu. Ini menjadi pertanyaan publik juga, sudah jadi tersangka tapi belum ditahan dan juga belum diperiksa. Saya mengutip pernyataan dari pakar hukum pidana yang kemarin juga sempat diwawancara oleh Kompas TV bahwa ini ada masalah besar di awal gitu. Bagaimana kemudian sebuah kasus yang ada dari polisi belum masuk ke tahap berkas yang lengkap, masih tahap penyidikan tapi sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Apakah ini menjadi salah satu alasannya? Iya, Mas Bre, ada 2 problem utama di situ ya. Yang pertama adalah penetapan tersangka FA diduga tanpa didahului pemeriksaan sebagai saksi. Memang kalau kita baca huruf pertama sampai terakhir KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 itu tidak diatur. Tidak ada kewajiban itu, tetapi ada putusan MK Nomor 21 Tahun 2014 yang mengharuskan pemeriksaan terhadap seseorang sebelum seseorang itu ditetapkan sebagai tersangka. Apa alasannya? Untuk menjamin hak asasi manusia, memberi kesempatan konfrontir, melakukan verifikasi validasi terhadap alat-alat bukti. Nah, KPK misalnya di kasus Kalsel itu kalah di pra-peradilan karena dianggap oleh hakim bahwa KPK belum melakukan pemeriksaan terhadap si tersangka tersebut di proses sebelumnya, yaitu sebagai saksi. Tentu di sini kita kemudian bertanya-tanya kenapa seperti penetapan tersangkanya itu sangat singkat. Oke lah, memang harus cepat karena ditunggu oleh publik, tetapi seharusnya dilakukan pemanggilan, kemudian diperiksa, baru kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Meskipun tidak diwajibkan oleh KUHP, tapi karena diikuti oleh hakim-hakim pra-peradilan, ada resiko nanti kalau diuji di pra-peradilan maka akan ada kemungkinan itu bisa lepas. Yang kedua adalah pelimpahan di tahap penyidikan, separuh jalan di penyidikan Kokarta Speedkor, yang separuh jalan akan dilanjutkan di penyidik oleh kejaksaan. Tentu ini tidak ada dasar hukumnya sama sekali. Silakan buka Undang-Undang Polri, Undang-Undang Kejaksaan, KUHP, Undang-Undang Tipikor, tidak ditemukan satupun dasar hukum yang menjadi landasan untuk melimpahkan perkara di tengah jalan. Yang boleh adalah kalau penyidikan di penyidik Polri-nya sudah tuntas, kemudian P21 diserahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Sehingga kalau seperti itu boleh. Nah, sedangkan yang sekarang sedang diupayakan oleh Polri dan kejaksaan adalah pelimpahan di tengah jalan. Nah, pelimpahan di tengah jalan ini juga sangat berisiko di-challenge oleh tersangka karena tidak ada dasar hukumnya. Selain itu, Mas Bre, yang paling substantif dari pelimpahan itu adalah kekhawatiran publik bahwa institusi kejaksaan apakah bisa bertindak dengan independen menyangkut orang dan atau orang-orangnya sendiri. Apakah ini tidak jeruk makan jeruk, Mas Bre? Kalau Jampitsus ditangani oleh pihak kejaksaan yang akan ditangani oleh kejaksaan Jampitsus juga gitu ya. Nanti kan yang akan memeriksa berarti mantan anak buahnya Febri Adriansyah. Yang kedua, apakah Febri Adriansyah di dalam diduga melakukan tindak pidana korupsi itu bekerja sendiri, Mas Bre? Afiliasinya, siapa tahu ada orang yang afiliasi sama Eva gitu ya Mas? Ya, namanya tindak pidana korupsi itu adalah organized crime, kejahatan yang terorganisasi, kejahatan jabatan. Sangat jarang tipikor dilakukan seorang diri, hampir tidak ada mungkin gitu ya. Nah, apakah ini FA ini bekerja sendiri? Apakah tidak melibatkan persen-persen pejabat-pejabat dari institusinya? Nah, kalau ditangani oleh institusinya ya khawatirnya ini akan jeruk makan jeruk, akan dilokalisir, tidak akan bisa mengungkap kasus-kasus yang diduga juga melibatkan jajarannya. Dan yang ketiga ada sejarah, Mas Bre. Sejarah kasus Pinangki Kumalasari, di mana ada seorang eselon 4 membuat
plot jahat dengan Joko Chandra, buron kelas kakap dalam kasus Tipikor ya, itu tidak menghasilkan pemeriksaan dan penuntasan perkara. Waktu itu Ketua Komisi Kejaksaan sudah katakan tidak mungkin Pinangki Eselon 4 yang tidak punya power apa-apa ini membuat kesepakatan jahat bersekongkol dengan Joko Chandra, seorang buron yang bahkan berada di luar negeri. Harus diperiksa dong keterlibatan pejabat-pejabat yang jauh lebih menentukan yang memiliki kewenangan di atas Pinangki atau di institusi kejaksaan. Tapi sampai proses pengadilannya selesai, semuanya sudah dianggap tuntas, itu hanya berhenti di Pinangki. Ya kenapa? Karena memang susah bagi sebuah institusi untuk dapat bertindak secara fair terhadap anggota institusinya sendiri. Ada yang namanya esprit de corps, susah untuk independen, susah untuk menghindarkan konflik of interest. Sehingga sama sekali dari sisi substansi tidak tepat pelimpahan di tengah jalan penanganan perkara dari penyidik dari Polri ke Kejaksaan. Itu tiga masalah utama yang kita soroti terkait pertama soal pemeriksaan yang belum dilakukan oleh polisi ke FA, kemudian ada juga pelimpahan di tahap penyidikan, dan ketiga tadi soal independensi. Nah, saya mau tanya ke Bung Praswat. Bung Praswat, Anda melihatnya seperti ini ketika sudah ada masalah-masalah seperti ini di awal, apakah ini seakan-akan seperti kita mau lari, udah tahu mau pingsan, tapi tetap lari? Saya pikir begini, Mas Bre, yang harus kita cermati bersama juga, publik harus sadar bahwa sprindiknya ini keluar di tanggal 4, lalu ditutup atau dialihkan penyidikannya di tanggal 11. Jadi hanya 7 hari. Bayangkan apa yang kemudian bisa dilakukan oleh teman-teman penyidik dalam hanya waktu 7 hari. Dan hal ini terjadi karena apa? Karena ya satu-satunya alasan adalah karena adanya intervensi politik. Jadi penegakan hukum ini sudah tidak lagi relevan kita diskusikan di sini, karena memang tidak ada yang bisa dilakukan dalam waktu 7 hari. Termasuk kayak misalnya pembahasan dari Mas Zainur tadi, belum ada pemeriksaan tersangka, terus juga ini rawan di pra-peradilan kan, terus juga ingat bahwa kemudian belum ada yang ditahan. Jadi kalau misalnya kemudian seperti ini situasinya, tersangkanya belum ditahan, maka tidak ada argo. Kalau bahasa kami itu di KPK, kalau ada OTT kan ada argonya. Jadi 1 kali 24 jam harus ditetapkan tersangka, lalu berlakulah 20, 40, 30, 30. Total 120 hari harus limpah ke kejaksaan. Nah, ini nggak pernah ada. Jadi memang maka bisa berlarut-larut seperti kasus Firly Bahuri. Sampai sekarang tidak ada penahanan, sprindiknya jalan dan tidak ada penahanan. Juga konsekuensi logisnya adalah ketika tidak ada penahanan, maka tidak ada argo, jadi tidak ada waktu time limit yang bisa kita tunggu. Jadi menunggu sesuatu yang tidak pasti, lalu kemudian di tengah-tengah itu ada upaya pra-peradilan. Terus juga secara substansi juga kalau misalnya diuji di pengadilan, mengapa sprindiknya hanya 7 hari itu sudah sulit itu dijawab. Jadi tanggal 4 dikeluarkan sprindik, tanggal 11 dialihkan. Artinya kan ada, misalnya kalau kita berasumsi bahwa memang ada kelemahan proses penyidikan yang mungkin aja karena cuma 7 hari lalu dialihkan atau ditutup gitu. Nah, jadi hal-hal seperti ini memang harus dikritisi bersama. Lalu kemudian misalnya kalau kita berbicara, oke lah teman-teman, saya yakin lah secara substansi, secara teknis atau secara profesionalisme itu teman-teman di Jampitsus maupun teman-teman di Korplas itu sudah sangat profesional sekali, sudah tidak usah lagi kita bahas soal kompetensi dan capability, tapi yang perlu kita ingat bahwa Bapak Jampitsus saat ini masih berstatus jaksa aktif, jadi dia hanya mundur dari jabatannya, tapi tetap sebagai seorang jaksa berbintang 3 ya, memiliki jabatan tinggi dan punya rentang panjang mungkin sekitar 30-an tahun something berkarir, dan pastinya akan ada uwah dan akan ada sungkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap jenderal bintang 3 dan lain-lain. Nah, ini yang hal seperti ini memang juga nggak bisa kita anggap tidak ada. Ini adalah sesuatu yang nyata di dalam lembaga penegak hukum. Kita ada struktur yang ada junior, ada senior, ada kepangkatan, ada garis komando yang juga harus kita hormati di dalam proses penegakan hukum. Terutama bagi kami para penyidik, itu yang
itu nyata sekali bahwa memang sangat sulit untuk memeriksa atasan sendiri. Nah, ini juga yang perlu kita cermati, tinggal bagaimana kemudian solusinya terhadap ini. Solusinya ada di pasal 10A sebenarnya di Undang-Undang 19 2019. KPK memiliki kewenangan untuk mengambil alih, misalnya kasusnya terkait penegak hukum, menyita perhatian publik ya, dan kasus ini juga berlarut-larut. Dan saya pikir sepertinya kayak kasus Firly Bahuri misalnya itu sudah masuk dalam subjeknya pasal 10A 2009 Undang-Undang 19 2019, namun tidak bisa juga dilakukan karena tidak sesederhana itu rupanya untuk melakukan proses pengambil alihan. Nah, hari ini kita bertanya, sekarang politik sedang mengendarai hukum atau hukum yang sedang mengendarai politik, karena 7 hari sprindik ini udah tidak bisa lagi diperdebatkan, pasti ada intervensi politik. Gitu. Nah ini nanti akan saya tanyakan ke Bung Praswat gitu, soal kapan seharusnya nanti KPK bisa mengambil alih kasus ini misalnya gitu ya. Tapi saya ke Bung Zainur dulu, kalau misalnya kita lihat dari awal pelimpahan kasus dari polisi ke kejaksaan ini sudah dalam tanda kutip salah seperti itu. Ini seperti apa kalau pandangan Mas Zainur? Apakah ini sebuah ketidakcermatan karena tekanan dari publik yang begitu besar, ayo tersangka dong, seperti itu, atau justru ini ada by design di belakang supaya kasus ini mandek sebelum berkembang dan juga mungkin lokalisasi hanya nanti akan berhenti di mantan Jampitsus saja? Nah, skenario-nya bisa ditebak oleh publik dengan berbagai tipe ya, tapi saya melihat mungkin saja ini adalah penyidik Polri yang penting segera tersangkakan agar FA ini tidak mudah untuk lari dari jerat hukum, karena sepertinya antara Polri dan Kejaksaan semacam didamaikan oleh kekuatan politik agar mereka tidak membuat kegaduhan. Maka solusinya FA-nya harus mundur, kemudian Polri harus menyerahkan perkaranya ke Kejaksaan. Jadi itu menurut saya semacam win-win solution bagi dua institusi ini, tetapi tentu yang dirugikan adalah penegakan hukum itu sendiri. Artinya yang rugi ya rakyat gitu ya. Jadi ini saya lihat ada upaya untuk menjaga suasana agar tetap damai, hubungan kelembagaan antara Polri dengan Kejaksaan tetap baik, tetapi di lain sisi Polri juga mendapatkan skor, yaitu dengan menersangkakan FA. Nah, ini bukan merupakan jalan penyelesaian hukum. Kalau jalan penyelesaian hukum itu ditempuh dengan baik, ya kalau misalnya Polri memang mau menyelesaikan perkaranya, itu punya dasar hukum yang sangat kuat. Selesaikan sampai P21, sampai bisa dilakukan pelimpahan tahap 2 untuk dilakukan penuntutan. Nanti antara BAP, barang bukti dan juga tersangkanya diserahkan kepada Kejaksaan, sehingga Kejaksaan tidak punya opsi lain selain melakukan penuntutan di depan persidangan. Kalau pemeriksaannya sepenuhnya oleh Polri di tahap penyidikan, Polri bisa melakukan pemeriksaan tidak hanya berhenti di FA, bisa bongkar tuntas, termasuk juga kemungkinan keterlibatan pejabat-pejabat lain di Kejaksaan Agung, apalagi khususnya di bidang Pitsus, tempat FA ini menjabat gitu. Jadi saya lihat ini memang satu settlement yang kemudian berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak, tetapi dampaknya itu tadi bisa berupa dilokalisir, kemudian ada juga dampak risiko hukum gugur di pra-peradilan, dan juga dampak menurut saya juga dari sisi penyidik bisa jadi penyidiknya mengalami degradasi moral ketika kemudian perkara yang baru seumur jagung ini harus mereka serahkan kepada lembaga lain, dengan kemungkinan perkara itu tidak akan bisa tuntas seperti sejarahnya penanganan perkara Pinangki Komalasari, seorang jaksa eselon 4 yang kasusnya begitu ramai tetapi ujung-ujungnya tidak menghasilkan penanganan perkara yang tuntas, Mas Bre. Oke, nah ini tadi yang saya gantungkan ke Bung Praswat soal kalau kita lihat dari awal sudah ada pesimistis gitu, ini kasusnya bakal sampai ke penuntutan ataupun misalnya persidangan, misalnya gugur di tengah jalan, ada pra-peradilan seperti itu. Kita udah tahu dari awal nih, Bung Praswat, ada potensi seperti itu. Kapan KPK bisa masuk dan kemudian kapan ataupun apa kemudian mekanisme yang bisa dilakukan KPK seperti apa untuk bisa mengambil alih kasus ini? Pertama, di dalam pasal 10A itu kan kasusnya berlarut-larut. Kasus berlarut-larut ini subjektif ya, masih bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Yang kedua juga kemudian itu menarik perhatian publik. Ketiga,
pasti udah masuk nih menarik perhatian publik. Ketiga terkait dengan penegak hukum, lalu ada intervensi politik. Nah, 4 penilaian ini kan dinilai secara subjektif oleh teman-teman di KPK, oleh pimpinan KPK, dan ini juga diajukan di supervisi juga berkali-kali juga. Jadi harus ada tahapan pertama itu harus dilakukan supervisi, lalu dilakukan supervisi terus berlarut-larut, maka KPK kemudian bisa mengeluarkan surat pengambil alihan perkara. Namun juga hal ini secara teknis di dalam undang-undang clear, di pasal 10A itu clear, tahapan-tahapannya clear. Tapi secara teknis, siapa yang bisa menjamin misalnya ketika KPK melakukan supervisi dan koordinasi ke Kejaksaan Agung, lalu Kejaksaan Agung tidak resisten. Atau misalnya KPK mau melakukan gelar perkara bersama, itu misalnya diulur-ulur jadwalnya tidak ada begini, misalnya penyidiknya sedang keluar kota dan lain-lain. Nah, hal-hal seperti teknis seperti ini, Mas Bre, itu yang sulit sekali untuk kita ukur kapan KPK di titik apa, di waktu yang mana yang bisa kemudian KPK mengambil alih. Jadi proses penegakan hukum itu tidak seindah apa yang ada di atas apa yang dituliskan di undang-undang. Jadi memang seperti mana duluan ayam atau duluan telur melihatnya gitu. Nah, hal-hal seperti ini juga yang membuat kita kemudian benar kata Mas Bre tadi atau Mas Zainur tadi ngomong bahwa 7 hari sprindik ini pasti membuat teman-teman penyidik di tingkat pelaksana dan di lapangan itu sangat-sangat pesimis dan sangat-sangat frustasi mungkin ya, karena yang kita harus ingat bahwa proses friksi di bawah kan juga sangat keras sekali. Dalam proses penggeledahan tuh ada tentara datang, ada TNI masuk ke dalam gelanggang lah, bahkan masuk sampai ke Polda Metro Jaya. Terus juga di situ juga kita lihat ada tarik-menarik pada saat penggeledahan, ada friksi sedikit, perdebatan kencang, dan teman-teman secara psikologis, teman-teman di bawah ini, penyidik pelaksana di lapangan ini Mas, itu dalam proses penggeledahan atau dalam pelaksanaan tugas di lapangan itu bahkan mempertaruhkan nyawa. Jadi keselamatan mereka juga dipertaruhkan di situ. Jika terjadi misalnya worst skenario tembak-menembak atau apa, terjadi kekerasan yang nggak bisa kita hindari, itu kan mereka di sana ada keluarganya di rumah yang mengharapkan mereka untuk pulang sehat-sehat saja gitu ya. Mereka juga tulang punggung keluarga mungkin. Nah, ketika proses penegakan hukum yang sudah dilakukan sebesar itu pengorbanannya, teman-teman Kortas ya, termasuk teman-teman jaksa juga, teman-teman Jampitsus juga yang sehari-hari melakukan proses penyidikan, itu kan mempertaruhkan keselamatan dirinya bahkan dan keluarganya. Tiba-tiba dalam waktu 7 hari misalnya langsung dialihkan, langsung di stop, sementara luka yang tersisa pada saat friksi di lapangan itu kan tetap tinggal gitu loh. Betul. Lukanya itu kayak misalnya ada ketersinggungan saat di lapangan, ada benturan dengan perwira TNI tertentu gitu ya, atau misalnya dengan teman-teman dari perwira dari kejaksaan juga datang juga. Jadi hal seperti ini, bagaimana kemudian mereka melanjutkan hidupnya gitu, sementara koordinasi dan pekerjaan sehari-hari, teman-teman penyidik harus tetap koordinasi untuk permohonan P19, P21, ada jaksa peneliti yang juga harus ke Kortas untuk melaksanakan tugasnya gitu loh. Ada teman-teman TNI juga yang juga mungkin satu letting dulu di Akabri, di Magelang dan lain. Ini hal-hal seperti ini yang tidak diperdulikan oleh jahatnya skema politik ini ya. Begitu saja dia mengintervensi dan menggrab itu semua atas nama misalnya sinergisitas. Sementara sinergisitas itu bukan untuk mendamaikan antara penjahat gitu ya, dan penegak hukum gitu ya. Itu kan bukan sinergisitas penegak hukum dan penjahat, tapi sinergisitas kan antar penegak hukum, bukan kemudian mereka harus sinergi bersinergi untuk memberantas ya, bukan bukan untuk biar kompak, biar sama-sama untung seperti itu. Bukan sinergi antara kebaikan dan keburukan gitu. Lalu bekerja sama. Baik. Mas Bre. Saya ke Mas Zainur. Mas Zainur, kalau kita melihat seperti ini keadaannya gitu,
saat ini bolanya ada di kejaksaan seperti itu. Secara hukum itu berarti akan mulai dari awal lagi penyidikannya atau seperti apa, dan apakah kita bisa kita bilang kita pesimis lah dengan apa yang akan terjadi ke depan dan bagaimana kasus ini bisa dikembangkan lagi jika sudah dari awal seperti ini, Mas Zainur? Ya, kalau sudah dimulai penyidikannya oleh Polri, sudah ada penetapan tersangka, tentu tidak bisa dong dimulai penyidikan dari awal oleh kejaksaan, kecuali penyidikan di Polri-nya dihentikan terlebih dahulu dengan mengeluarkan SP3. Baru bisa itu penetapan tersangkanya diulang. Tapi kalau tidak diulang, ya tidak bisa itu penyidikan di kejaksaan dimulai dari nol. Artinya hanya melanjutkan. Kejaksaan melanjutkan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri. Walaupun di KUHP tidak ada tuh melanjutkan ya. Tidak ada dasar hukumnya, Mas Bre. Di undang-undang apapun di dalam sistem hukum Indonesia itu tidak ada dasar hukum untuk melanjutkan penyidikan, kecuali kalau yang melanjutkan adalah KPK. Dasar hukumnya pasal 10 huruf A besar Undang-Undang KPK nomor 30 tahun 2002 sebagaimana diubah Undang-Undang 19 2019. Clear, Mas Bre. Ya. Jadi satu-satunya institusi yang bisa untuk melanjutkan penyidikan atau melanjutkan penuntutan dengan cara ambil alih itu KPK. hanya KPK. Kejaksaan tidak punya kewenangan itu, Mas Bre. Oke, nah ini kemudian tadi sempat disebutkan oleh Bung Praswat juga alasan-alasan untuk bisa mengambil alih sebuah kasus ada beberapa, dan beberapa diantaranya adalah subjektif seperti itu. Nah, jika memang ada kendala seperti itu, Bung Praswat, saat ini paling tidak yang bisa kita lakukan ataupun paling tidak KPK lakukan atau DPR lakukan untuk mengawasi kasus ini seperti apa? Saya pikir dibentuknya panja sudah benar, dan KPK juga sudah masuk per tanggal 10 ya kalau nggak salah ya, sebelum penetapan tersangka itu ada undangan resmi kepada Deputi Penindakan, kepada pimpinan juga untuk masuk ke dalam supervisi. Nah, ketika kemudian KPK sudah ikut masuk ke dalam supervisi ke Kortas, artinya kan memang sudah masuk dalam proses pengawalan nih. Termasuk panja DPR juga sudah membentuk ya Komisi 3 kemarin, Pak Ketua Komisi, kemudian sudah konvers juga. Tapi secara teknis, Mas Bre, jadi secara teknis ini maksud saya secara real di lapangan, karena sebelumnya saya adalah penyidik, proses penegakan hukum atau proses pengambil alihan atau proses pengawasan itu nggak sesederhana apa yang tertulis di undang-undang. Kayak kata saya tadi, ketika KPK misalnya masuk dalam proses supervisi koordinasi supervisi perkara, gelar perkara bersama nih. Sebelum ini kita ngomong satu tahapan sebelum kemudian diambil alih, keputusannya diambil alih. Jadi begitu gelar perkara bersama aja, kalau misalnya jadwalnya tidak ketemu atau misalnya di ayun gitu ya, ditunda-tunda. Sengaja ditunda. Dengan alasan sedang luar kota, nanti bulan depan lagi ada ulang tahun misalnya kemerdekaan Indonesia gitu ya, tanggal 17 Agustus. Maka semua penyidik harus jadi panitia 17 Agustus gitu. Terus nanti ke Februari, September ada apa, terus Januari tahun baru, Februari Ramadan datang gitu. Jadi terus nanti dia berlarut-larut. Sementara juga untuk pimpinan KPK untuk mengeluarkan surat pengalihan perkara itu ya, pengambil alihan perkara tidak sesederhana itu, harus ada gelar perkara dulu di koordinasi supervisi, dan si pihak penegak hukum asal yang sedang melaksanakan penyidikan itu harus juga menyerahkan alat buktinya, BAP, siapa saja yang sudah diperiksa dan lain-lain. Oke, paling tidak supervisi yang dilakukan sekarang, Mas, ini adalah menjadi salah satu langkah awal gitu paling tidak untuk KPK sudah dilakukan, bisa nanti ujung-ujungnya bisa mengambil alih kasus ini. Kita tidak tahu ke depannya. Kita harapkan tanggal semoga 10 kemarin sudah dilakukan. Oke, kita harapkan semoga langkah-langkah pengawasan ini yang dilakukan oleh KPK maupun DPR juga bisa paling tidak memastikan yang berjalan sekarang bisa berjalan sesuai apa adanya, walaupun kita tahu ujungnya seperti apa gitu ya. Kita harapkan semoga semuanya berjalan lancar dan juga profesional. Terima kasih Mas Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM, dan juga Bung Praswat Nugraha, penyidik senior KPK 2007-2021 sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi, salam sehat selalu. Selamat pagi Mas Bre, selamat pagi Mas Zainur.
Saudara, Sapa Indonesia Pagi masih akan kembali dengan informasi seputar pesta bola dunia. Final dini akan tersaji saat Prancis berjumpa Spanyol di semifinal pesta bola dunia 2026. Mbappe melawan Yamal. Meski Prancis difavoritkan juara, striker Kylian Mbappe ogah jumawa.